peran gereja dalam bidang perlindungan sosial. Susunan pertemuan ketiga bisa kita lihat dari buku panduan, yaitu lagu pembuka, tanda salib, dan salam, kata pengantar. Nah, sebelum kita masuk ke doa pembuka, kata pengantar yang berkaitan dengan subtema ketiga, yaitu di sini saya paparkan tentang perlindungan sosial adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara yang belum mampu memenuhi sendiri kebutuhan dasar hidupnya. Khususnya ada 5 bidang. Bidang pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Dan ternyata warga negara kita masih banyak yang belum mampu memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut. Dan menurut Undang-Undang 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dan ini menunjukkan negara punya kewajiban untuk membantu dan memberi perlindungan sosial kepada yang miskin dan rentan. Begitu juga dengan gereja Katolik, di mana gereja Katolik mengajak umatnya untuk menyadari kewajibannya dalam memajukan keadilan sosial ekonomi, terutama bagi orang kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, dan disabilitas, yang kita kenal juga dengan singkatan KLMTD. Nah, di sini negara dan gereja Katolik mempunyai kewajiban yang sejalan dalam memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Maka dalam aksi puasa pembangunan tahun 2022 dan masa pertobatan ini tidak hanya menjadi permenungan saja, tetapi menjadi salah satu jalan konkret dalam aksi nyata dan kepedulian kita umat Katolik. Dan saya mengutip dari seruan apostolik Bapak Paus Fransiskus di Evangelii Gaudium nomor 48, yaitu Sukacita Injil, yang bunyinya gereja seluruhnya harus keluar menjumpai setiap orang tanpa kecuali. Tetapi kepada siapa gereja pertama-tama harus pergi? Terutama pada orang-orang miskin dan orang-orang sakit. Mereka biasanya dihina dan diabaikan. Dari seruan Bapak Paus tersebut, kita bisa tahu bagaimana ternyata gereja, negara, dan juga dikuatkan oleh ensiklik Bapak Paus tersebut, ternyata kita punya kewajiban. Ya, punya kewajiban untuk semakin mengasihi dan semakin peduli. Yang nanti akan ujungnya kita akan menjadi bersaksi. Di sini saya masuk ke dalam kisah pemaparan setelah doa pembuka. Setelah doa pembuka, kita masuk kisah bermakna. Bapak Ibu, para pemandu lingkungan, kalau dilihat dari buku panduan yang dari KAJ, itu ada 5 kisah. Bapak Ibu boleh mengambil salah satu, atau boleh juga yang tadi dikatakan oleh Romo, boleh juga mengambil contoh dari sekitar lingkungan kita. Kebetulan saya mengambil dari kondisi Jakarta yang masih dijamuri rumah yang tak layak huni. Di salah satu kawasan padat di Kecamatan Johar Baru di Jakarta Pusat, itu menjadi berita yang sangat viral sebagai wilayah pemukiman terpadat se-Asia Tenggara. Jadi ketika saya baca juga saya tersentuh, wah ini di kota saya. Ya, di mana mereka mendirikan tempat tinggal di bantaran sungai dan di pinggir rel kereta. Bahkan mereka membangun rumah yang sangat kecil sekali, sangat minim.
Karena sangat kecil dengan penghuni yang banyak, mereka tidur secara bergantian. Jadi ada shift-shiftan, ya. Dan begitu juga ketika rasa kantuk yang tidak bisa ditahan, mereka membuat balai dari papan bekas yang dibentangkan di atas sungai dengan beratapkan langit. Ini keadaan yang sungguh nyata ada di kota kita, kota Jakarta. Nah, di dalam masa pandemi ini yang semakin sulit kita rasakan, rupanya membawa juga penderitaan yang berlapis bagi warga miskin Jakarta. Warga miskin Jakarta ketika mengalami PPKM darurat yang berarti penderitaan berlapis karena mereka diintai kelaparan, penyakit, dan kemiskinan yang menjadi-jadi. Terutama mereka yang mengais rezeki harian. Kalau tidak dapat upah hari ini, berarti hari ini mereka tidak makan. Dan dalam pemberlakuan PPKM darurat, banyak tempat-tempat ditutup yang biasanya digunakan oleh pedagang kecil untuk mencari rezeki. Akibat pandemi berkepanjangan yang mengakibatkan jutaan orang di sektor informal mengalami kesulitan. Meski hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari. Mereka sangat kesulitan. Dan kenyataan, keadaan ini nyata adanya. Di sini kita bisa lihat pemerintah dan gereja Katolik punya kewajiban yang sama dalam memberi perlindungan sosial. Saya mau ajak Bapak Ibu melihat dari paroki Meruya, yaitu gereja kita Maria Kusuma Karmel, di mana gereja MKK bersama dengan PSE sudah menjalani perlindungan sosial kepada keluarga-keluarga prasejahtera. Terdapat 160 keluarga dari 12 wilayah paroki Meruya. Mereka rutin mendapat bantuan setiap bulannya, berupa dana tunai dan 5 kilo beras. PSE juga mengelola celengan Yesus Tunawisma yang disetorkan oleh umat lingkungan untuk membantu warga tidak mampu. Nah, dari PSE itu dana tersebut diolah menjadi bantuan pangan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan dan juga berbagi nasi bungkus bagi orang-orang yang membutuhkan, dan banyak lagi pelayanan dari PSE yang tidak saya muat di presentasi malam hari ini. Setelah kita pemaparan dari kisah bermakna, kita masuk ke dalam sharing dan pendalaman. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil contoh atau kisah yang ada di sekitar kita. Dari situ bisa menarik kesimpulan apa yang menjadi perhatian dan menyentuh hati kita. Ketika para fasilitator membawakan kepada umat lingkungan. Di situ boleh diskusi, pendalaman sharing, dan juga ada poin yang kedua, kita pasti juga ada dampak mengalami kesulitan ekonomi. Tapi sebenarnya banyak juga keluarga-keluarga yang mampu menjaga tingkat kesejahteraannya. Dan apa yang bisa dilakukan untuk mendapat menolong keluarga yang mengalami kesulitan itu. Nah, di sini peran penting para fasilitator untuk menggelitik hati para umat lingkungan yang hadir dalam pertemuan ketiga ini. Saya mau bisa dilihat juga dari buku panduan. Di sini ada diambil inspirasi kitab suci dari Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10 yang judul perikop Yesus memberi makan 4.000 orang. Tetapi saya ambil ayat 1, ini poin yang menjadi satu gerak
gerak kepedulian kita untuk mengasihi, ya. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, mengikuti Yesus, dan mereka tidak mempunyai makan. Dan dari ayat ini kita diajak untuk meneladani Yesus yang peka dan hatinya mudah tergerak oleh belas kasihan. Dan di sini ada satu sikap peduli, ya, mengasihi dan peduli dari Yesus sendiri. Lalu dari ayat Injil Markus 14 ayat 3 sampai dengan 9, perikop Yesus diurapi, saya ambil dari ayat 7, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Di sini Yesus mengatakan, sejak dulu orang-orang miskin selalu ada di sekitar kita. Dan kenyataannya setelah 2000 tahun memang masih ada sampai sekarang, bahkan saat ini bertambah banyak. Dan ini merupakan misi karya Yesus yang perlu kita lanjutkan. Ini merupakan satu poin dari bersaksinya kita di dalam tema APP tahun ini yang semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Supaya kita bisa menyaksikan karya Yesus yang kita mau lanjutkan. Menolong dan peduli kepada orang-orang miskin. Dan belas kasihan menjadi identitas para pengikut Kristus seperti kita. Ini yang sangat diharapkan dalam masa APP tahun ini. Lalu kita masuk ke peneguhan. Tadi setelah sharing iman dan juga membaca inspirasi kitab suci yang tentunya menjadi satu peneguhan dan juga ada wacana wawasan gitu, ya. Jadi dari poin ke-1 ini sebenarnya ada di buku belas kasihan menjadi identitas para pengikut Kristus. Seperti Yesus sendiri yang hatinya selalu penuh dengan belas kasihan. Saat ini kita sendiri mungkin sedang mengalami kesulitan, namun jangan sampai kesulitan hidup kita menghilangkan identitas kita sebagai komunitas yang berbelas kasih. Setelah kita peneguhan dan wawasan, nah di sini kita akan munculkan bagaimana menumbuhkan, membangun niat, membangun komitmen, bahkan melakukan aksi nyata. Ya, membicarakan dari paparannya tadi, dari kisah bermakna, inspirasi kitab suci. Bagaimana kita menggali, membicarakan untuk membangun niat dan komitmen tersebut. Lalu, terakhir, tetap dari buku panduan, kita masuk ke doa umat, Bapa kami, doa penutup, perutusan, dan lagu penutup.